Ladies and gentlemen, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal ahidin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Quratul Nadia. Saya dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jarimatul hirobah. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu terkait jarimatul hirobah. Jarimatul hirobah itu menurut informasi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Qadir Auda dalam kitab At-Tasri Al-Jinayah Al-Islami jilid kedua halaman 638 pada Al-Kitabul Homis Al-Hirobah. Beliau mengatakan bahwa hirobatu hiya kotoriki au hiya as-sadiqatul kubra. Hirobah itu adalah tindak pidana pembegalan atau memutus jalan. Membegal atau disebut dengan pencurian besar. Wa itslatu sadiqati ala kotoriki majazun la hodikotun, dimutlakkan pencurian atas kut utorik atau hirobah itu hanya sebagai majaz, bukannya hakikat. Apa maksudnya? Kenapa seperti itu? Anna swadiko ya ahdul maliku uhiyatan, karena pencurian itu mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Wafikot itoriki yakudul mali mujaharotan, sedangkan dalam tindak pidana hirobah atau perampokan itu seseorang mengambil harta orang lain dengan cara mujaharoh, dengan cara terang-terangan. Jadi mencuri dan membegal itu memang beda. Walakin fi kotoriki dorfun minal hufya, walaupun unsur ketersembunyiannya juga ada dalam soal pembegalan ini. Wa ihtifa'u qoti alil imam wa min iqamati dahib bi amni, jadi dia bersembunyi dari penguasa, tidak terus terang kalau dia depan aparat polisi, dan dia menghindar. Min iqamati dahi bi amni, artinya dia anti kemapanan karena dia tidak tahu para pelaku ini tidak mau menjaga keamanan. Walida layut laku sodiqotu ala kut itorik, karenanya tidak dicakup atau tidak dimutlakkan pencurian itu. Artinya tidak mencakup apa yang disebut dengan hirobah atau kut itorik, illa fiku yudin, kecuali dengan berbagai ikatan atau batasan-batasan. Fayuqalu as-sadiqatu kubra, karenanya disebut dengan pencurian besar karena unsur keterus terangannya, mujaharohnya sangat dominan. Walau kila ahsadiqatu faqat lam yumham minha, kalau disebut bika itu sama dengan pencurian tidak bisa dipahami karena unsurnya sudah beda. Tadi disebutkan walau kila ahsadiqatu faqat lam yumham minha qad utorik, jadi tidak dipahami unsur atau istilah pembegalan. Walau zumun takhir min alamatil majaz, dan ini adanya ikatan-ikatan, adanya batasan-batasan itu merupakan tanda-tanda majaznya hal ini. Artinya di sini untuk perlu dibedakan antara pencurian kecil dan pencurian besar. Pada para hadirin yang dirahmati Allah, ketika melihat unsur formilnya yang dikenal dengan al-hulu syar'i terkait dengan jarimah hirobah, ini tidak lain ada dalam surah kelima, surah Al-Maidah ayat 33. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min hilafin aw yunfaw minal ard
Zalika lahum hizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Yang artinya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Kemudian kita perlu juga melihat asbabun nuzul. Walaupun Abdul Qadir Aula Auda itu sempat mengungkap bahwa ketika mengutip ayat ini sebagai dalil atau arunus syar'inya terkait jarimah hirobah, beliau mengatakan waqadir talafa fil muharibin al-maksudin dil hadil ayah. Para ulama berbeda pendapat siapa sebenarnya muharibin atau orang-orang yang melakukan perampokan, pembegalan yang dimaksudkan oleh ayat ini. Faqala ba'du innaha nazala fi qaum musyrikin. Ada yang mengatakan sebagian ulama ayat ini turun terkait dengan sikap orang-orang musyrik. Kala itu terjadi kesepakatan antara kaum muslimin di Madinah dan orang-orang musyrik di Makkah. Kala bainahum wa baina nafi'i mihaun, antara orang musyrik Mekah dan Nabi kaum muslimin di Madinah ada perjanjian kuat untuk tidak saling menyerang. Tetapi apa yang terjadi? Fanaqudhu al-ahdo wa qata'u as-sabil. Mereka para muharib yang dimaksudkan oleh ayat ini menurut sebagian pendapat itu melanggar janji, melanggar kesepakatan. Bahkan ketika mereka melakukan pembegalan, wa absadu fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi, itu merupakan satu pendapat. Para pendengar yang berbahagia, waqalal ba'du, sebagian lain mengatakan innaha nazalat fi qaumin min ahlil kitab. Ada yang menyebut ini turun terkait satu kelompok ahlil kitab yang sama-sama juga dalam hal ini Yahudi Madinah yang melanggar kesepakatan untuk tidak saling menyerang, dan ini satu pendapat. Waqalal ba'du, sebagian lain mengatakan innaha mazala fi qaumin aslamu summa irta'du wasfaku ibla Rasulillah, atau iblalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qataru'a iha. Ini tampaknya pendapat yang ketiga ini, ayat fi hirobah ini turun terkait dengan orang-orang yang sudah mengaku muslim, mengaku Islam, kemudian mereka murtad, dan kemudian mereka melakukan penyerangan, bahkan merebut unta-unta yang dimiliki Rasulullah, dan kaum muslimin malah mengaku salah. Kemudian qatalu ro'iha, dan mereka membunuh para pengembala atau penjaga unta-unta yang dimiliki Rasulullah. Pendapat ketiga ini ternyata didukung oleh Al-Wahidi, Abu Hasan Ibnu Wahidi yang dikenal Al-Wahidi. Beliau dalam kitab Asbabun Nuzul, pengarangnya Abi Hasan Ibni Al-Wahidi. Kemudian pada syarat-syarat hirobah yang dikenakan hukuman had ini ada 4 syarat. Yang pertama, mukallaf, yaitu orang yang berakal dan dewasa. Anak kecil dan orang gila dianggap sebagai pelaku hirobah yang harus dikenakan hukuman had. Hal ini karena anak kecil dan orang gila dianggap tidak mukallaf atau tidak cakap hukum. Yang kedua, pelaku bersenjata untuk menjatuhkan had hirobah. Disyariatkan bahwa pelancarkan hirobah pelakunya terbukti membawa senjata. Apabila tidak membawa senjata, maka pelakunya tidak dikatakan sebagai pelaku hirobah. Yang ketiga, lokasi jauh dari keramaian. Sebagian ulama menjelaskan untuk menjatuhkan had hirobah disyaratkan lokasi hirobah yang dilancarkan pelakunya berada di tempat yang jauh dari keramaian. Ini pendapat Abu Hanifah, Saur, Ishaq, dan mayoritas ulama fikih dari kalangan Syiah. Menurut sebagian ulama lain, kejahatan hirobah bisa juga dilakukan di tempat keramaian. Yang keempat, tindakan dilakukan secara terang-terangan. Apabila melakukan hirobah terhadap harta secara sembunyi-sembunyi disebut pencuri, bahkan hirobah dilakukan dengan tidak ada rasa takut dari pelakunya. Kemudian unsur-unsur hirobah. Unsur-unsur hirobah ini itu ada 4. Yang pertama, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan dan menakut-nakuti, meskipun tidak jadi mengambil harta dan tidak membunuh.
Yang kedua, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil harta dan tidak membunuh. Yang ketiga, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan lalu membunuh, tapi tidak jadi mengambil harta. Yang keempat, jika keluar untuk mengambil harta dengan cara mengalahkan, lalu dia mengambil dan membunuh. Dari semua keadaan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun asasi dalam perampokan itu adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan dan menakut-nakuti, baik setelah itu ia jadi mengambil harta atau tidaknya. Kemudian hukuman bagi pelaku hirobah ini ada 4. Yang pertama, membunuh orang yang dirampoknya dan diambil hartanya. Dalam hal ini hukumannya wajib dibunuh, setelah itu dibunuh lalu disalib atau dijemur. Yang kedua, membunuh orang yang dirampoknya tetapi hartanya tidak diambil, hukumannya ia wajib dibunuh saja. Yang ketiga, hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuhnya. Sedangkan harta benda yang diambil sedikitnya 1 nisab. Perampok seperti ini hukumannya dipotong tangannya yang kanan dan kakinya yang kiri. Yang keempat, perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta benda, hukumannya hendaknya diberi hukuman penjara atau hukuman lainnya yang menjadi pelajaran kepadanya agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak baik itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.